Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman, saya mengambil video ini hari Selasa 16 Februari 2021 pukul 9 pagi. Kalau kita masih ingat bahwa minggu-minggu ini, terlebih dari tanggal 8 Februari sampai hari ini, Pamanukan masih saja dilanda oleh bencana banjir. Dan juga yang menjadi penting adalah sampai pada hari ini pun kita masih saja mendapati hujan besar disertai dengan angin yang begitu kencang yang juga bisa disebut sebagai hujan badai. Nah, lalu bagaimana kita melihat dalam kerangka yang lebih besar, apa sih penyebab dari terjadinya banjir di Pamanukan? Maka dalam cerita Mogan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menilik Sungai Cipunagara yang disebut sebagai penyebab banjir di Pamanukan. Pagi ini, update peringatan dini cuaca Jawa Barat 16 Februari 2021 pukul setengah 6 pagi berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada 545 di Kabupaten Kerawang, merata di seluruh kecamatan, Kabupaten juga Subang, di Blanakan, Ciasem, Patok Besi, Legon Kulon, Sukasari, Pamanukan, tempat saya berada, Pabuaran dan sekitarnya, dan juga dapat meluas ke wilayah-wilayah Kabupaten Subang, Purwodadi, Cikaung, Pagaden, Pagaden Barat, Binong, Compreng, Cipunagara, Kalijati, bahkan juga Dawan. Sedangkan di Kabupaten Purwakarta itu daerah Bungursari, Babakan, Cikau, Manis, dan juga Kabupaten Indramayu itu daerah Sukra, Anjatan, Patrol, Bongas, dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 7.45 pagi. Ini diambil dari website BMKG Jawa Barat. Teman-teman, sampai hari ini pun di Pamanukan dari tanggal 8 sampai tanggal 16 masih banyak daerah-daerah yang terdam banjir. Juga listrik yang beberapa titik belum bisa dinyalakan oleh PLN karena daerahnya masih dipenuhi dengan air. Yang lebih parah lagi, kita juga harus melihat air PAM belum bisa mengalir. Terlebih di rumah saya ini tidak ada air PAM mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 16 ini. Maka ini yang menjadi kesulitan kami semua, kita semua yang pada akhirnya masih saja diliputi oleh bencana banjir ini. Lalu bagaimana tentang penyebab dari banjir yang selama ini terjadi di daerah Pamanukan dan sekitarnya? Maka saya akan memulai dari pengetahuan umum terlebih dahulu. Teman-teman yang terkasih, kalau kita berbicara tentang Cipunagara, Cipunagara adalah sungai terpanjang di Kabupaten Subang. Itu membentang lebih dari 80 km dari ujung selatan Subang hingga bermuara di Laut Jawa di ujung utara. Daerah aliran sungainya itu meliputi 24 sungai dan 74 anak sungai, dan merupakan daerah aliran sungai terluas Kabupaten Subang, yaitu 1.200 km persegi. Nah, dari laporan hasil survei Cipunagara oleh pemerhati sungai yaitu Iskandar Zulkarnain menyebutkan jika sungai Cipunagara itu terbagi menjadi 3 bagian, menjadi pengetahuan kita bersama, yaitu bagian hulu, bagian transisi, dan juga bagian hilir. Di bagian hulu yang menurutnya meliputi kecamatan Sisalak, Kasomalang, Cijambe, merupakan di daerah pegunungan sungai-sungai yang ternyata memiliki kemiringan yang terjal. Kemiringan terjal ini dan juga curah hujan yang tinggi sampai hari ini itu akan menimbulkan stream power atau kuat arus yang besar. Sehingga apa?
sehingga debit aliran sungai-sungai di daerah ini itu menjadi cukup besar. Periode waktu debit aliran umumnya berlangsung cepat jelasnya. Maka tidak heran banjir dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu memang tidak diprediksikan begitu cepat, tetapi air yang naik hitungan detik sudah membanjiri atau membuat banyak tempat itu terendam oleh air yang debit tinggi airnya. Nah, teman-teman, pada bagian hulu juga itu ditandai dengan adanya erosi di daerah pengairan sungai atau daerah pengairan sungai maupun erosi akibat penggerusan dasar sungai dan longsoran tebing-tebing yang ada. Kemudian proses sedimentasi tebing sungai disebut adalah degradasi. Material dasar sungai dapat berbentuk batu besar, kerakal, kerikil, dan juga berbentuk pasir. Dan bentuk sungai di daerah ini adalah braider atau selempit atau yang disebut dengan kepang. Nah, alur bagian atas hulu merupakan rangkaian jeram-jeram aliran yang deras. Maka penampang lintang sungai umumnya berbentuk V atau tebing sungai yang curam. Tambahnya, selanjutnya daerah transisi sebagai bagian yang kedua, batas pegunungan sampai ke daerah pantai meliputi kecamatan Cibogo dan Cipunagara. Dan kemiringan dasar sungai umumnya berkurang dari 2% karena kemiringannya memanjang. Dasar sungai itu berangsur-angsur menjadi landai. Dan pada daerah ini, seiring dengan berkurangnya debit aliran maupun erosi itu masih terjadi, namun proses sedimentasi meningkat yang pada akhirnya menyebabkan endapan sedimen mulai timbul. Dan akibat pengendapan inilah yang berpengaruh terhadap mengecilnya kapasitas sungai, yaitu pengurangan tampang lintang sungai itu sendiri. Zulkarnain juga melanjutkan bahwa ke daerah hilir yang juga meliputi kecamatan Compreng, Pusaka Jaya, Pamanukan, Legon Kulon, dan Pusaka Negara, di mana sungai mulai memasuki batas transisi daerah pantai dan berakhir di laut atau mulut sungai, estuari atau muara. Kemiringan di daerah hilir dari landai menjadi sangat landai, bahkan ada bagian-bagian sungai, terutama yang mendekati laut, kemiringan dasar sungai hampir mendekati 0. Umumnya bentuk sungai yang terjadi itu menunjukkan pola yang berbentuk meander atau liukan-liukan aliran sungai yang hampir setengah lingkaran, sehingga akan menghambat aliran banjir. Dan proses agradasi atau penumpukan sedimen lebih dominan terjadi di daerah hilir. Dan material dasar sungai yang lebih halus dibandingkan di daerah transisi atau daerah hulu. Apabila terjadi banjir, maka periodenya lebih lama dibandingkan daerah transisi maupun di daerah hulu. Maka kalau kita lihat daerah Subang ke atas, maka kalau terjadi banyak curah hujan yang tinggi, tidak akan banjir atau tidak akan tergenang air sampai selama ini tempat atau di daerah hilir yang seperti tempat saya berada. Dan juga teman-teman yang terkasih, di beberapa tempat pada daerah ini biasanya terjadi penumpukan sedimen halus yang dianggap oleh masyarakat di sekitar sungai sangat subur tanahnya. Nah, karena masyarakat itu melihat bahwa penumpukan sedimen ini membuat tanahnya subur, maka itulah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Sehingga sebenarnya itu secara langsung maupun tidak langsung mengganggu proses aliran sungai itu sendiri.
dan sekaligus membahayakan bagi para petani itu sendiri. Karena apa? Karena rentan terhadap banjir, terlebih jika musim hujan seperti sekarang ini. Berdasarkan sumber airnya, Cipunagara dikelompokkan sebagai sungai hujan sebenarnya. Sungai Cipunagara airnya itu berasal dari air hujan atau dari sumber mata air. Sedangkan berdasarkan debit airnya, Sungai Cipunagara dikelompokkan sebagai sungai periodik. Maka teman-teman yang terkasih, kelompok sungai ini pada musim hujan seperti sekarang ini airnya banyak dan meluap. Tetapi kalau teman-teman akan melihat, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat kecil. Dan di situ kita akan melihat banyak penumpukan sampah, juga lumpur-lumpur yang terjadi. Nah, kalau ditanya mengapa banjir di Pamanukan itu bisa terjadi, bisa saja disebabkan oleh tata guna lahan di sekitar Sungai Cipunagara yang ternyata tidak mendukung baik kesediaan ruang aliran sungai tersebut. Daerah aliran Sungai Cipunagara pada seluruh bagian rata-rata sudah berubah menjadi lahan pesawahan dan perkebunan, atau bahkan industri dan juga pemukiman. Maka kalau ditanya bagaimana cara mengatasi banjir yang terjadi sampai hari ini, pemerintah dan kita semua harusnya mulai sadar, mulai aware tentang bagaimana kita membuat tata guna lahan di sekitar aliran Cipunagara itu menjadi tepat guna seperti awalnya. Kalau tidak, maka bencana banjir yang mulai terjadi tahun 2007, 2014, 2020, bahkan 2021 ini akan tetap terjadi. Bahkan kita juga bisa memprediksikan bahwa kehancuran, bahwa bencana ini akan menjadi bencana yang sangat mengerikan di tahun-tahun yang berikutnya kalau kita semua, bahkan pemerintah daerah, tidak sungguh-sungguh untuk mengupayakan tentang tata guna lahan ini. Teman-teman, sekarang pukul 9 lebih. Pamanukan masih diguyur oleh air hujan. Beberapa titik yang tanggal 8 kemarin terendam dan perlahan sudah mulai surut, sekarang naik lagi. Karena apa? Karena memang juga segala hal itu belum kembali normal. Bahkan kerusakan-kerusakan itu juga belum kembali normal. Maka kalau hari ini, konten saya hari ini untuk menilik tentang penyebab banjir di Pamanukan, dan itu salah satunya adalah karena aliran Sungai Cipunagara, maka saya mengajak teman-teman juga semua yang menonton konten ini untuk lebih aware tentang keadaan lingkungan kita. Tidak ada lingkungan yang cepat mengembalikan kalau kita itu tidak mengupayakan juga yang terbaik. Maka teman-teman harus jaga diri bahwa di waktu-waktu ini akan terus-menerus daerah utara ini akan diguyur oleh hujan. Maka potensi banjir pun akan terus akan terjadi. Walaupun saya berharap itu tidak akan terjadi. Dan saya mengharapkan kita semua untuk pada akhirnya membuat tata guna lahan yang ada itu menjadi baik adanya. Semoga konten pagi ini itu bermanfaat untuk Anda semua. Dan juga menghimbau juga menjadi inspirasi buat semua orang yang mendengarkannya untuk menjaga lingkungan kita dengan lebih baik. Cukup sekian. Semoga membantu. Saya Romo Gandhi. Kita akan ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Salam.